Ini juga kelihatan gagah nih, Expander GLS nih. Oh, kelihatan mewah. Dan kalau misalkan lampu kita, lampu mobil kita yang ada di belakang menyorot ke depan, reflektornya ini yang banyak orang kagumi di Expander karena dia menggunakan teknologi show breaker yang sama dengan untuk bagian dalam, si paling murah ini masih menggunakan Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Kalau kalian tertarik sama mobil Mitsubishi Expander dan kalian ngerasa si Mitsubishi Expander Ultimate itu kemahalan, lalu kemudian yang sport juga kemahalan, Exit juga masih dirasa mahal, maka pilihan terakhirnya adalah si Mitsubishi Expander GLS atau GLS yang seperti yang ada di belakang saya ini. Ini adalah Mitsubishi Expander paling murah, tapi even dia paling murah tetap di bagian luarnya kelihatan super duper keren. Menurut kalian seperti apa kalau saya bilang ini adalah mobil LMPV paling gagah yang ada di Indonesia, bosku? Menurut kalian seperti apa? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Menurut saya seperti itu. Ya, intinya kayak gitulah. Dan kita bahas si Mitsubishi Expander GLS edisi terbaru di tahun 2023 ini. Nah, bosku, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, ini adalah versi paling murahnya Mitsubishi Expander. Apalagi kalau bukan Mitsubishi Expander GLS, LMPV terbaik yang ada di Indonesia. Ada yang mau bantah? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Lalu kemudian kalau kalian nggak suka yang warna hitam, kalian lebih suka yang warnanya lebih mewah, elegan, tapi tetap murah tuh. Kalau dilepas tulisan GLS-nya, atau nggak ada tulisan Expandernya, orang nggak akan tahu ini GLS, Exit, atau ya cuman GLS sama Exit ya, karena yang sport itu beda untuk warna rear undergarnish-nya. Ini juga kelihatan gagah nih, Expander GLS nih. Oh, kelihatan mewah. Warna putih di belakangnya, wah enak banget sih. Expander memang warna putih itu logokannya memang ya kelihatan lebih mewah. Kalau kita bandingkan sama yang warna hitam ini, dia terkamuflase atau terreduce lekukannya oleh warna yang kebanyakan gelap kayak gini, tapi kelihatan keren juga. Apalagi pas malam hari, bos. Itu yang paling saya suka Expander tuh, kalau malam hari kelihatan keren banget untuk lampunya. Tuh, bentuk H. Bentuk palu lah intinya. Dan kalau misalkan lampu kita, lampu mobil kita yang ada di belakang menyorot ke depan, reflektornya ini menyala, bukan menyala ya, reflektornya memantulkan cahaya lampu kita, itu seolah-olah ini lampunya memanjang sampai ke bagian bawah gitu. Nah, nih, tak tunjukin lebih dekat. Nih, kalau misalkan hidup di malam hari ini kalau kena refleksi cahaya untuk bagian reflektor yang ada di bawah, ini seolah-olah lampu yang tembus ke bagian dalam bodi lalu muncul lagi di bawah. Wah, keren banget itu. Andai kan ada satu lagi di bagian bawah sini di bumper yang mengarah ke dalam sedikit, tapi jadinya lebih rame ya. Takutnya jadi norak sih. Si Expander GLS ini, karena dia versi yang paling murah, di belakang motifnya ala-ala sirip hiu juga untuk antenanya, tapi kelihatan di situ masih menggunakan batang ya, antena batangan. Lalu kemudian tetap dia dapat spoiler yang built-in bodinya atau terbuat dari atau menyatu dengan bodinya. Terus ada lampu rem ketiga atau high mount stop lamp. Nah, terus di bagian kacanya dia nggak ada defogger, bos, nggak ada defogger. Jadi kalau berembun ya harap-harap maklum ya, versi paling murah. Tapi udah dilengkapi dengan kaca film dong, bosku. Pakai ICU, ICU. Intinya ya ICU atau kayak gimana tulisannya, saya nggak ada yang lebih paham, tuliskan di kolom komentar ada di bawah. Terus untuk lampunya, ini nggak degradasi ya, lampunya sama seperti yang ada di Ultimate bahkan nih. Lalu ke samping, terus lampu seinnya di sini kotak kecil, lalu lampu mundurnya yang ukurannya lebih memanjang. Nah, terus ada tulisan GLS-nya, ini bukan baret ya, ini kayak pakai kapur gitu. Lalu kemudian ini emblem GLS-nya kecil. Terus bagian bawah ada reflektor. Nggak ada sensor parkir. Hanya orang-orang yang berpengalaman tinggi, yang skillnya luar biasa, yang membeli mobil kayak ginian. Ya, nggak ada sensor parkir, nggak ada kamera mundur. Benar-benar pada saat parkir mundur itu pakai feeling. Feeling dari spion tengah. Kena apa enggak. Ya kalau misalkan feelingnya nggak sensor feelingnya nggak maksimal, maka menjadi sensor fisik nubruk apa enggak.
Terus ada rear under garnish fully warna hitam dan dia pakai warna hitam Dove kayak gitu, kelihatan kece juga dan lebih sporty juga. Terus kita ke samping. Samping semua udah pakai kaca film ICU. Yang ini kaca filmnya kalau di bagian samping kurang lebih yang 80 ya, 80 apa 60 nih. Intinya masih tembus cahaya sampai ke bagian sana tapi nggak begitu terang. Ini menurut saya even versi paling murahnya dia udah dilengkapi dengan kaca film bosku. Sekalipun yang termurahnya, apalagi yang di atasnya, semua udah dilengkapi dengan kaca film. Yang nggak ada kaca film cuma mobil pickup yang ada di bagian sana tuh. Nah, di sisi samping, semua juga saya yakin, hampir semua ya, kebanyakan orang sepakat bahwa ini adalah desain mobil LMPV yang kelihatan gagah banget. Berotot-berotot dengan model kotak-kotak kayak gitu. Lalu kemudian garis bodi, handle pintu yang dibikin sewarna dengan bodi, even dia belum smart key keyless, masih ada anakan kunci juga, pastinya harus ada. Lalu terus bagian belakang sini ini kekunci ya, nanti kita lihat di bagian depan yang kebuka. Nah, untuk ban velgnya dia pakai velg yang single tone warna silver kayak gini dengan rem tromol di bagian belakang. Ada yang ya itu banyak jadi perdebatan ya, memang termasuk menurut saya yang sedikit kurang oke di Expander selain Ultimate adalah velgnya. Kalaupun dibikin jadi single tone kayak gini, lebih keren dibikin full black aja, atau dibikin warna hitam aja, atau dibikin warna grey, itu lebih berkelas ketimbang warna silver kayak gini. Tapi inilah adanya, dan menurut saya dengan kayak ginian juga ya, kalau misalkan kalian mau upgrade ya ganti velg atau dibikin jadi full warna hitam. Nah, remnya belum cakram, tapi dari sisi fungsi rem tromol selama ini juga masih tetap oke. Untuk shock breaker yang ada di bagian dalam sini, ini yang banyak orang kagumi di Expander karena dia menggunakan teknologi shock breaker yang sama dengan Pajero Sport perpaduan dengan yang ada di Outlander atau Lancer. Jadi dua perpaduan suspensi menurut informasi yang ada di mobil ini yang membuat mobil yang nggak begitu limbung nih kalau kita goyang-goyang. Benar-benar nggak begitu limbung, beda dengan Expander seri pertama, tapi juga nggak yang terlalu keras. Di bagian sini dia sudah dilengkapi dengan lampu sen juga di spionnya. Biasanya mobil murah tuh ditaruh di sini spionnya yang paling murah. Ini enggak bos, tetap light dipasangnya di sini. Dan ya kalau dari samping ini nggak ada yang tahu ini Expander yang paling murah. Nah, di bagian depannya rem wheel cakram, lalu kemudian ban velg motif sama. Yang agak beda untuk bagian depannya, yes, baru kelihatan agak beda. Andaikan lampunya sama seperti yang ada di Exit, pakai Proji 3 titik, maka ini jadi tetap kelihatan mewah juga. Ini masih pakai bohlam biasa untuk lampunya, tapi tetap dengan model T kayak gini. Cuman lebih gagah yang Exit sih. Tapi sekali lagi, ini yang paling murah bos. Untuk informasi harganya, DP-nya dan seterusnya, langsung hubungi nomor kontak kita yang ada di layar atau di profile atau di deskripsi kalau kalian tertarik untuk informasi itu. Tapi lampunya aja di bagian bawah yang dia pakai bohlam, di bagian sini sama seperti yang ada di seluruh Varia. Di sini ada lampu sen, lalu kemudian ada DRL di situ. Mantap untuk bagian depannya. Ada fog lamp juga di bagian bawah, lalu kemudian ada front under garnish-nya. Nah, itu untuk bagian depannya. Terus bagian dalamnya gimana? Untuk bagian dalam, si paling murah ini masih menggunakan interior Expander seri pertama atau edisi jadulnya Expander. Di luarnya oke, berubah menjadi yang terbaru, di dalamnya masih menggunakan yang lama. Even yang lama tetap kelihatan oke juga. Ya, tapi lebih oke yang baru sih kalau misalkan mau dibanding-bandingin lah ya. Tapi sekali lagi, ini yang paling murah. Sekali lagi, ini yang paling murah. Sekali lagi, ini yang paling murah. Jadi kalau kalian pilih yang paling murah, apalagi yang manual kayak gini, ulala bos. Buat kalian di Indonesia yang kita tahu Indonesia tuh konturnya pegunungan, naik turun gunung, pilihan terbaik adalah mobil manual. Pilihan terbaik adalah Expander, gagah. Pilihan terbaik dan paling murah adalah Expander GLS. Expander GLS manual, gagah, tangguh, termurah, komplit udah paketnya bos you. Setirnya belum dibalut dengan kulit, lalu kemudian udah dilengkapi dengan voice command. Even yang paling murah dapat voice command, audio switch steering juga ada. Lalu kemudian sudah dapat head unit pula, paling murah bos. AC-nya model putar kayak gini, tapi ini lebih useful sambil kita berkendara, lebih praktis digunakannya. Terus bagian bawah sini ada tempat buat naruh minuman, taruh barang, nggak ada sandaran tangan di situ. Joknya fabric, tapi ini empuk bos dan nyaman buat kita nyenderin tangan sambil kita mengemudi. Kuncinya masih kayak gini, kunci yang lama, sudah dengan remote dan pasti dengan immobilizer.
Terus bagian sini ada auto buat start stop engine-nya biar lebih hemat, ada stability control, pengaturan spion juga ada, dan cluster meternya masih pakai analog kayak gini. Setirnya bisa diatur naik turun maju mundur, dan untuk yang ini nggak ada pengaturan naik turunnya untuk joknya, tapi ada pengaturan sandarannya, bisa direbahkan dan ditegakkan dan bisa dimaju mundurkan. 3 pedal bos. Wah, 3 pedal luar biasa. Baris pertamanya kayak gini, intinya tetap oke banget untuk dipakai. Dan untuk kenyamanan, sama untuk semua kenyamanan kaki-kaki ya, dengan bantingannya sama untuk semua varian expander. Baris keduanya, nih, kayak sofa ini, joknya kayak tebal banget sampai ke bagian bawah. Empuk dan enak buat duduk di sini. Wah, kaki masih bisa selonjoran masuk ke dalam. Menuju ke baris kedua, kita udah punya nenek-nenek misalkan mau naik ke mobilnya. Ini tinggal diangkat kayak gini. Dan ini pintunya bukaannya lebar banget, hampir 90 derajat. Terus nenek-nenek mau masuk, ini lega banget. Duduk ke bagian belakang, tapi kesian neneknya duduk paling belakang sih ya. Tapi intinya ini yang mau kita jelaskan adalah lega banget untuk akses menuju ke jok yang paling belakang. Di atas ini ada blower buat AC, jadi yang di belakang juga bisa tetap ngerasain hembusan AC yang dingin dan semriwing. Well, itu bos yang bisa kita share kali ini tentang si Mitsubishi Expander paling murah ini. Kalau kalian tertarik sama mobilnya, hubungi nomor kontak kita yang ada di layar, di deskripsi atau di profile. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan juga sama, atau kalian punya mobil yang kepengen untuk kita review dan kita update penjualannya, untuk kita promosikan, setidaknya langsung hubungi nomor kontak kita yang ada di layar, di deskripsi atau di profile juga. Termasuk buat kalian yang ada produknya ingin kita publish, boleh juga bos. Ya, dikit-dikit open endorse lah. Makasih atensinya. Kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.